Selamat sore, perkenalkan nama saya Dorothea Bertilia Sarambria, NIM 1703030033. Saya mahasiswa semester 7 kelas A jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku yang berjudul Kelas, Kode, dan Kontrol. Nah, apa yang saya akan bahas dalam video ini itu merupakan pemahaman yang saya tangkap dari isi buku tersebut. Nah, di dalam buku tersebut yang setelah saya membaca dan setelah saya pahami, saya menyederhanakan menjadi satu pembahasan yang sederhana sehingga bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Nah, di dalam buku tersebut dibahas tentang kelas, kode, dan kontrol. Nah, kita bahas dulu tentang kelas. Nah, di dalam sosiologi, kelas itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada kelas sosial, ada kelas atas, ada kelas menengah, dan ada kelas bawah. Kelas atas atau proletar adalah kelas atau adalah orang-orang yang memiliki modal atau orang-orang kapitalis atau disebut juga kelas elit. Nah, kelas menengah itu mereka yang memiliki pekerjaan seperti pegawai, karyawan perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan kelas bawah itu adalah mereka yang bekerja sebagai atau orang yang tidak memiliki modal atau mereka yang bekerja sebagai buruh atau petani. Nah, terus di situ dijelaskan juga tentang kode dan juga kontrol. Nah, kode yang dimaksud di sini adalah norma yang membedakan tingkah laku yang baik dan buruk antara manusia, antara kelas atas, kelas sosial maupun antara kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah. Terus ada juga kontrol sosial, yaitu dia di dalam kehidupan masyarakat, dia berfungsi sebagai pedoman sekaligus pengawas bagi perilaku anak-anak di golongan kelas sosial tersebut. Nah, di dalam buku tersebut pada bagian pertama itu dia membahas tentang orientasi ibu untuk komunikasi. Dari sini yang saya dapat pahami dan saya dapat tangkap dalam buku tersebut, saya memahami bahwa kita tahu sendiri bahwa ibu mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan seorang anak. Artinya kita tahu bahwa saat kita lahir, kata pertama yang kita sebutkan adalah mama. Dan ibu merupakan orang yang mengajarkan kita cara untuk berjalan, cara untuk berkomunikasi dengan baik sebelum kita keluar ke lingkungan kita. Artinya sebelum ke keluarga besar, yaitu ada ayah dan kakak dan lain sebagainya, ibu merupakan orang pertama yang membimbing kita atau memberikan pengaruh terhadap suatu komunikasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, terus ada aspek bicara anak. Pada bagian kedua itu berbicara tentang aspek bicara anak pada usia anak 5 tahun dan ada pada usia anak 5 tahun. Itu tentunya ada perbedaan antara kelas sosial atas, kelas sosial bawah, menengah, dan menengah. Kita lihat bahwa ada perbedaan atau ada beberapa tata bahasa yang dibicarakan oleh anak umur 5 tahun. Kalau anak umur 5 tahun, pasti yang dibicarakan itu adalah tentang permainan atau tentang hal-hal yang menyenangkan, belum kepada hal-hal yang lebih serius. Itu tuh tergantung dari pergaulan mereka. Kalau kita lihat dari kelas, misalnya kelas atas, tentu pada anak usia 5 tahun, jika bandingkan kita lihat dengan anak-anak kelas
kelas-kelas sosial lainnya, kita lihat kalau anak kelas atas mungkin yang mereka bicarakan di dalam lingkup pergaulan anak-anak usia 5 tahun pada kelas atas itu mungkin berupa hal-hal yang berbau lebih kepada barang-barang lebih barang-barang mewah. Misalnya kan anak umur 5 tahun di kelas elit, pasti mereka berbicara tentang robot-robot yang mahal. Oh, sap mama baru beli oh ini permainan dari negara-negara ini, karena mereka di kelas yang memiliki modal atau memiliki uang. Begitu juga dengan kelas menengah dan kelas bawah. Terlebih kelas bawah, pasti kentara sekali perbedaannya antara obrolan anak usia 5 tahun atau aspek bicara anak usia 5 tahun pada kelas atas dan kelas bawah. Kita lihat bahwa kelas bawah mungkin yang mereka bicarakan itu sekitar permainan-permainan tradisional atau alat-alat tradisional yang bisa dijadikan sebagai alat atau bahan untuk dijadikan mainan. Nah, terus kita masuk kepada bagian berikut itu berbicara dia dalam buku tersebut dia berbicara tentang aspek bicara anak pada anak usia 7 tahun dan pada anak usia 7 tahun. Tentunya kita lihat ada perbedaan seperti saya jelaskan tadi kepada anak usia 5 tahun. Nah, di sini juga ada kode. Kita bisa lihat ada kode pembedaan tingkah laku baik dan buruk antara kelas sosial atas dan kelas sosial menengah maupun bawah. Kita lihat bahwa norma yang diterapkan pada anak pada mungkin kelas elit, mungkin dia lebih teratur karena mereka dari kecil sudah dapat les, tambahan, dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak usia 7 tahun, 5 tahun di kelas bawah, mereka mungkin menyesuaikan atau berkembang tumbuh kembang tuh dengan alat-alat yang masih tradisional, sehingga tingkah laku baik buruknya itu kita bisa membedakan. Tapi kita tidak bisa langsung berbicara bahwa anak-anak elit atau anak-anak kelas berasal dari kelas sosial elit itu mereka memiliki tingkah laku yang baik. Terkadang mereka juga memiliki tingkah laku, mereka menunjukkan mereka punya komunikasi atau mereka punya sosialisasi itu kadang-kadang dengan tingkah laku yang juga buruk, karena mungkin karena mereka terlalu dimanjakan dengan hal-hal yang mewah, sehingga jika dihadapkan pada kenyataan kehidupan mereka tidak sanggup menerima apa yang ada di dunia ini sebenarnya. Begitupun juga dengan kelas sosial, kita tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tuh selalu melakukan hal-hal buruk. Ada kebanyakan dari mereka mungkin lebih melakukan hal-hal baik karena dilihat dari kondisi ekonomi dan lingkup permainan dan pergaulan mereka. Nah, di sini juga pada bagian yang terakhir mereka berbicara tentang dua masalah teoritis. Nah, di dalam dua masalah teoritis itu dibahas tentang dialek sosial, atau di mana terdapat variasi bahasa yang variasi atau beragam bahasa terkait antara kelompok-kelompok sosial tertentu, kelompok atau kelas-kelas sosial tertentu. Kita lihat saja kalau misalnya ada perbedaan variasi bahasa dari kelas sosial atas, menengah, maupun bawah. Kita lihat mungkin kelas sosial atas atau kaum elit itu mereka mungkin bahasanya sudah lebih internasional. Kalau kita mungkin lebih kepada masih menggunakan bahasa. Kalau kaum kelas-kelas bawah mungkin mereka berbicara masih menggunakan bahasa ibu seperti bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa tradisional, karena kita lihat lingkup pergaulan atau lingkup sekitar mereka dan kemampuan mereka untuk bisa menguasai bahasa internasional itu sangat kecil karena terhambat oleh biaya juga. Nah, di sini juga dijelaskan ada tentang bahasa dan sosialisasi. Kita tahu bahwa jika ingin melakukan sosialisasi, jika ingin berhubungan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain, tentunya harus ada bahasa. Bahasa dan sosialisasi merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan atau yang tidak dapat dipisahkan. Artinya di mana jika kita ingin bersosialisasi atau ingin berhubungan dengan manusia yang satu dengan manusia yang lain, tentunya kita memerlukan bahasa sebagai alat atau sarana untuk
sarana pemersatu sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, di situ juga ada kontrol sosial. Artinya ada pengawasan perilaku baik dari anak usia 5 tahun dan anak usia 7 tahun di kalangan atas, menengah maupun bawah. Tentunya di Indonesia sini pasti sudah ada pedoman ataupun pengawasan perilaku anak-anak, yaitu dengan adanya norma-norma yang diperlakukan. Norma itu masuk dalam kode tadi. Norma-norma yang diberikan kepada kita dalam hal berperilaku, misalnya norma kesopanan, kita harus menaati aturan-aturan bagaimana cara kita bersikap sopan atau bagaimana cara kita menghargai orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada perbedaan antara kontrol sosial kelas anak usia 5 tahun dan anak usia 7 tahun. Tentunya anak usia 5 tahun mungkin belum bisa atau belum mampu mengontrol dirinya dengan baik dibandingkan dengan anak usia 7 tahun. Karena kan anak usia 7 tahun sudah mulai mengenal yang namanya sekolah. Walaupun di rumah kita sudah mendapatkan pendidikan, tapi kan lingkungan bermain mereka belum tentu mereka menerapkan norma-norma tersebut. Nah, kalau anak usia 7 tahun kan mereka sudah sekolah, jadi mereka sudah lumayan mempelajari, ini nih sopan, ini bersikap baik dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan anak usia 5 tahun, pikiran mereka masih tentang bermain dan lain sebagainya. Dan juga sangat disayangkan jika ada anak-anak usia 5 tahun yang dipaksa untuk bekerja, untuk menggantikan orang tua untuk bekerja. Hal itu sangat disayangkan karena pada usia-usia tersebut mereka usia tersebut itu usia di mana mereka ingin bermain dan ingin mencari jati diri mereka sendiri. Nah, mungkin ini yang saya pahami dan ini yang ingin saya jelaskan tentang isi buku tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.